Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kontrol viskositas pada sistem mixing menggunakan PLC. Di sini saya akan menjelaskan tentang case saya, yakni sistem kontrol viskositas pada proses coating paper mill, yang merupakan sistem kontrol closed loop yang digunakan menjaga tingkat kekentalan cairan coating agar tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan selama proses pelapisan kayu. Sistem ini bekerja dengan mengatur viskositas menggunakan sensor, kemudian hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai target oleh controller. Jika cairan terlalu kental atau terlalu encer, sistem akan secara otomatis menambahkan air atau bahan coating hingga viskositas kembali normal. Dengan adanya umpan balik dari sensor ke monitor, kualitas lapisan kertas dapat tetap merata, konsisten, dan sesuai standar produksi. Di sini saya akan menampilkan untuk rangkaian saya pada aplikasi PLC, CX Programmer, dan CX Designer. Pada rung 1, saklar utama, ketika tombol start ditekan, bit yang ini 100.00 akan merunning dan mengunci sehingga sistem terus menyala meski tombol start dilepas. Sistem hanya akan mati jika ditekan tombol stop. Itulah karena kita menggunakan sistem closed loop. Jika tidak ditekan tombol stop, maka sistem akan terus berjalan. Nah, ini ada room mixer. Selama sistem dalam kondisi running, mixer akan selalu menyala. Ini penting agar cairan di tangki terus diaduk atau cairannya itu tetap dalam kondisi homogen, sehingga sensor viskositas bisa membaca data yang akurat. Selanjutnya ada rung 3 yang dimana CMP ini sebagai instruksi, D100 sebagai data input, dan data referensi dituliskan pada ini tag 2500. Nah, guna daripada CMP ini sebagai perbandingan nilai viskositas yang dibaca sensornya di 100 ini dengan target yang sudah kita masukkan, yakni 2500 ini sebagai nantinya nilai ideal dari tingkat kekentalan cairan yang kita inginkan. Selanjutnya ada rung 4 ini. Di rung 4 ini selanjutnya ada ini. Selanjutnya ada rung 4, rung 5, rung 6, dan rung 7, di mana rung 4 ada nilai reset 100.01 dan di rung 7 terdapat nilai 100.03, di mana nilai reset 2 ini sebagai untuk valve. Jika viskositasnya terlalu rendah, maka akan menghidupkan valve 1. Nah, valve 1 ini berisi dengan cairan pengental. Nah, jika cairan terlalu kental, akan menghidupkan valve 2. Valve 2 ini berisi dengan bahan pengencer. Nah, di sini pada rung 5 terlihat tag 2700, di mana ini adalah batas ideal kekentalan cairan viskositas. Nah, selanjutnya ada di rung 8 nilai tag 2800, dan selanjutnya ini ada rung 8, yakni ada nilai untuk tag 2800, di mana jika viskositas melebihi batas kritis ini, yakni 2800, alarm nanti akan menyala sebagai peringatan darurat agar operator segera melakukan pengecekan fisik. Alarm akan otomatis mati jika kondisi sudah kembali di bawah batas tersebut. Nah, sebelumnya supaya lebih pahamnya, saya akan
menjelaskan terlebih dahulu untuk ini adalah flowchart alur ini adalah diagram alur dari sistem kontrol viskositas berbasis PLC yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita mulai dengan start, terus lanjut baca data viskositas. Dan viskositas ini sensornya yang di 100 tadi membaca cairannya itu kira-kira kurang dari 2500 atau lebih dari sama dengan 2500. Nah, jika cairannya kurang dari 2500, maka valve 1 membuka sebagai jalan untuk cairan pengental itu masuk dan mengidealkan tingkat cairannya. Nah, ini mixer. Kenapa di sini tulisannya mixer selalu menyala? Karena saya menggunakan sistem closed loop. Jadi mixer akan terus menyala guna menjaga kualitas cairannya agar tetap selalu homogen atau tidak ada endapan di dalam mixernya gitu. Cairan 2500 yakni 2500 atau sampai 2700. Jika iya, valve 1 dan 2-nya mati, mixer akan selalu menyala. Dan mengapa 2500 sampai 2700 valve 1 dan valve 2-nya mati? Karena pada nilai ini nilai ideal daripada tingkat kekentalan cairan viskositasnya. Jadi pada nilai ini tidak membutuhkan bahan pengental ataupun bahan pengencer. Jadi valve 1 sama valve 2-nya tertutup. Nah, jika nilai tidak dalam 2500 dan 2000 sampai 2700, yakni pada nilai 2701 atau sampai 2800, maka valve 1 akan menutup dan valve 2 membuka. Mixer tetap jalan. Ini karena pada tingkat 2701 dan sampai 2800 berarti cairannya terlalu kental. Berarti cairannya terlalu kental. Dan jika cairan ini melebihi dari 2800, alarmnya akan menyala dan valve 2 buka untuk menambahkan bahan pengencer. Nah, alarm ini menyala kenapa di 2800? Karena 2800 itu sebagai nilai paling tinggi untuk tingkat kekentalan yang saya masukkan ke dalam set point. Nah, nanti alarmnya ini akan menyala dan memberi instruksi kepada operator untuk segera mengecek peralatan guna siapa tahu bahan pengencer atau bahan pengentalnya butuh untuk ditambahkan lagi. Nah, kondisi ini akan terus berjalan sama seperti yang saya sudah jelaskan. Jika tidak diklik tombol stop, tidak akan stop karena sistemnya adalah closed loop karena siklusnya bekerja secara otomatis dan sistem pemantau kekentalan cairan yang bekerja secara terus-menerus tanpa henti. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan desainnya pada aplikasi CX Programmer dan CX Designer-nya. Nah, ini bisa kita lihat ya kalau sudah di run. Dan ini saya memasukkan nilai 0, yang berarti nilai 0 itu kurang dari 2500 atau nilai ideal dari tingkat kekentalan yang kita inginkan. Nah, ini nilai 0, mixernya akan menyala, valve satunya menyala karena untuk menambahkan kekentalan pada cairannya. Selanjutnya kita coba untuk memasukkan nilai ini 2000. Nah,
nilai 2000 ini valve satunya masih tetap menyala karena 2000 ini masih kurang dari 2500 atau nilai set point yang telah kita tentukan. Selanjutnya kita masukkan nilai 2600. Kenapa saya memasukkan nilai 2600? Karena nilai ideal daripada kondisi kekentalan ini kan saya memasukkannya 2500 dan 2700. Nah, saya ambil angka tengahnya 2600, dimana ini sudah nilai kondisi ideal kekentalan cairannya, maka valve 1 dan valve 2 nya mati. Nah, selanjutnya kita ganti untuk nilai 2850. Nah, di sini valve 2 nya sudah menyala ya, disertai dengan alarmnya juga menyala untuk memberi instruksi kepada operator bahwa kondisi cairannya terlalu kental. Nah, ini. Nah, pertanyaannya, bisakah rangkaian tadi dibuat untuk open loop? Jawabannya adalah bisa. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu open loop dan closed loop. Nah, closed loop itu adalah sistem kontrol yang menggunakan umpan balik. Output sistem akan terus dipantau oleh sensor dan dibandingkan dengan target atau set point, sehingga sistem dapat melakukan koreksi secara otomatis jika terjadi penyimpangan. Selanjutnya ada open loop. Open loop yakni sistem kontrol yang bekerja berdasarkan perintah awal dan tidak menggunakan umpan balik. Output sistem tidak mempengaruhi proses kerja. Nah, bisa dilihat dari diagram blocks ini yang menceritakan tentang rangkaian yang sudah saya buat tadi, yang dimana di diagram blocks closed loop ada set point yang kita buat tadi, yakni 2500 sampai 2700 untuk nilai kondisi ideal kekentalan cairannya. Nah, ini ada error. Terus ada controller, kita memakainya kan PLC Omron dengan CX Programmer dan CX Designer. Selanjutnya ada aktuator memproses mixer aktuator dan valve 1, valve 2 serta alarm atau buzzer. Selanjutnya ada proses ini atau langkah dalam pencampuran cairan dan outputnya berupa tingkat kekentalan cairan. Nah, sebenarnya output dari sistem ini yakni pengaturan valve untuk menjaga viskositas dan mixer untuk selalu homogen. Namun secara sistematis, output utama yang dihasilkan adalah stabilitas proses di mana sistem secara mandiri mampu melakukan koneksi untuk menjaga viskositas tetap berada di titik ideal, yakni 2500 sampai 2700 centipoise dengan setting time yang optimal. Nah, selanjutnya dari nilai output ini nanti akan dipantau oleh sensor viskositas, yakni D100 ini, dan kemudian memberi feedback kepada sistem. Nah, selanjutnya untuk diagram blok open loop, di sini kita sudah memasukkan nilai yang tadi 2500 sampai 2700, kemudian diproses oleh error dan controller. Kita sama memakai PLC Omron, yakni CX Programmer dan CX Designer. Ada aktuator. Nah, kita di sini di open loop ini memakai timer sebagai pengganti untuk yang ini. Sebagai pengganti untuk ini PGT dan PLT. Nah, ini kita ganti untuk timer. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai valve 1 agar on, yakni dinilai 0 sampai 20 second. Selanjutnya untuk valve 2 supaya on, kita masukkan nilai 40 sampai 60 second. Selanjutnya timer selesai, alarm akan on. Alarm on ini sebagai tanda bahwa proses valve 1 dan valve 2 nya sudah berakhir.
Gitu. Selanjutnya adalah proses, yakni pencampuran cairan. Nah, cairan akan dicampur sesuai dengan kekentalan set point yang telah kita tetapkan. Dan diakhiri dengan output, yakni tingkat kekentalan cairan yang sesuai dengan set point. Nah, di sini tidak memakai sensor viskositas atau tidak memakai feedback karena ini sistemnya open loop. Nah, sistem kontrol viskositas berbasis PLC ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu biasanya pada industri kertas, bisa juga di industri cat atau tinta, guna menjaga konsistensi warna dan tingkat kekentalan cat. Selanjutnya ada industri makanan, yakni untuk pembuatan sirup dan saus. Selanjutnya ada industri kimia. Viskositas adalah indikator kunci dalam reaksi polimerasi sistem. Nah, yang terakhir ada industri lem atau resin. Industri ini menggunakan sistem viskositas guna mengetahui tingkat kekentalan atau daya rekat pada lem atau resin tersebut. Nah, sekian dari saya, mungkin itu cukup memberi penjelasan tentang apa itu open loop, apa itu closed loop, dan apa itu sistem kontrol viskositas berbasis PLC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.